Iya, nggak apa-apa. Apa? Sepatunya? Oh, udah ditaruh. Oh, yaudah kalau gitu. Cek 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 cek.
dia saya belum tahu. Ini dari dikonsumsi kan? Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita bersama-sama dengan umat Kristiani di seluruh dunia merayakan mukjizat terbesar yang tercatat dalam sejarah dunia, yakni kelahiran Yesus Kristus, Putra Allah ke dalam dunia. Penginjil Lukas menempatkan kisah kelahiran Yesus ke dalam konteks masyarakat tertindas dan terjajah, ibarat cahaya lilin di tengah kegelapan malam. Demikianlah Lukas menggambarkan kehadiran Yesus di tengah-tengah manusia yang hilang harapannya. Melalui kelahirannya, kini manusia memiliki pengharapan. Mari kita rayakan malam kelahiran Yesus dengan penuh sukacita, sebab Sang Pemulih telah datang.
bersama Kidung Jemaat 94 bait 1 hingga 3. Hai kota mungil Bethlehem. Bapak Ibu Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh sukacita dan syukur. Karena pada hari ini kami merayakan kelahiran-Mu, sumber kasih dan damai sejahtera. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang tiada tara, yang telah membawa keselamatan bagi umat manusia. Kiranya kasih Natal yang Kau bawa menyentuh setiap hati dan mengubah hidup kami, menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Penuhi kami dengan sukacita dan damai yang hanya datang dari-Mu, agar kami dapat merayakan kelahiran-Mu dengan hati yang penuh pengharapan dan iman. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
malam Natal telah tiba. Lampu-lampu kecil yang mengitari pohon Natal mulai menyala. Cahayanya kelap-kelip, seolah memamerkan diri di antara cahaya temaram semesta. Lonceng berbagai ukuran berdentang dan berdenting. Suara merdu Andrea Bocelli menyanyikan Oh Holy Night atau Bruce Springsteen dengan lagunya Santa Claus is Coming to Town melantun di mana-mana. Kemeriahan dan sukacita Natal membahana di udara. Bagi banyak orang, malam Natal memang malam yang bahagia. Tak hanya suasana khidmat dan cerianya, melainkan juga kebersamaan dengan keluarga. Di momen inilah setiap anggota keluarga berkumpul, berbagi kisah, tawa dan canda, berdoa bersama, dan menikmati malam hingga tak bersisa. Namun, bagi sebagian orang, malam Natal bermakna sungguh berbeda. Dalam kesendirian tanpa saudara dan teman, malam Natal mungkin terasa dingin. Ketika mengingat saudara dan kerabat terkasih tak lagi bersama untuk selamanya, barangkali malam Natal terasa sendu. Bahkan dalam berbagai kenyataan hidup yang pahit, retaknya relasi keluarga, penyakit menahun menghuni tubuh, hingga penyesalan tak terkata, turut membawa perasaan tersendiri yang sulit dinamai, campur aduk. Apapun perasaan dan pengalaman kita tentang malam Natal, yang jelas di malam ini kita mengingat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ia hadir ketika dunia tak siap, ketika manusia tak punya apa-apa untuknya. Kelahirannya pun senyap, tanpa kemeriahan dan sambutan besar. Ia lahir tidak di tempat serba megah, melainkan di ruangan sederhana bersama makhluk-makhluk mungil, di antara manusia-manusia yang sedang letih oleh hidup. Yesus lahir memang membawa kebahagiaan penuh bagi keluarga yang berkumpul. Namun, kelahirannya juga membawa pengharapan bagi mereka yang mengalami kesendirian dan kesedihan. Bagi mereka yang butuh pemulihan, bagi mereka yang meratap dan tak lagi berani berharap. Kelahiran Sang Bayi Kudus di dalam palungan berlampin menandai sapaan kasih dan guratan penyelamatan Allah bagi manusia. Karena itu, mari kita nyalakan lilin-lilin kecil di tangan kita masing-masing sebagai tanda bahwa kelahiran Tuhan Yesus menerangi hidup kita, membawa kebahagiaan, pemulihan, dan harapan baru bagi kita.
Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan menyaksikan drama keluarga. Keluarga Bapak Budi. Beberapa minggu terakhir, kita telah mengikuti kisah keluarga Bapak Budi yang tinggal di bawah satu atap, namun seolah hidup di dunia masing-masing. Seorang bapak yang lelah bekerja dan pulang larut, anak-anak yang tumbuh dengan kesibukan dan dunianya sendiri, serta seorang ibu yang perlahan kehilangan hangatnya kebersamaan di rumah. Mereka saling mengasihi, tetapi entah sejak kapan lupa bagaimana cara menunjukkan kasih itu. Malam ini adalah malam Natal, malam ketika terang Kristus datang menembus kegelapan dunia. Dan mungkin malam ini pula terang itu akan menyingkapkan hati keluarga Pak Budi, membawa mereka kembali menemukan kehangatan yang sempat hilang. Pasti ini dari Papa. Untuk Gaby My Princess, semoga kamu suka ya. Ih, lucu banget. Papa pasti beli ini waktu pulang kerja. Ini dari siapa ya? Untuk Gaby yang hebat dan manis. Ah, ini mah dari Mama. Wah, Mbak Widya beliin buku. Baca ya, Dek, jangan dipajang doang. Ih, lucu banget gantungan kuncinya. Dek, gantungan apa yang dikunci? Gantungan kunci. Ya. Dia nih ambil. Pakai sana. Ternyata di tengah kesibukan mereka masih ingat aku ya. Maaf ya nak, Bapak terlalu sibuk cari uang sampai lupa. Kamu coba butuh waktu Bapak. Maafin Mama juga ya. Mama kira dengan sibuk ngurusin semuanya, Mama sudah jadi ibu yang baik. Tapi Mama lupa duduk bareng, ngobrol, lalu kalian satu-satu. Mama kangen deh kita bisa ketawa bareng sama doa bersama kayak dulu. Makasih ya Ma, Pak, buat kadonya. Sayang ya, Mas Yesa dan Mbak Widya belum bisa kumpul sama kita. Shalom. Hai. Hah, Mas Yesa? Kok bukannya kamu lagi UTS? Mbak Widya juga. Kamu bukannya praktek hari ini? Lah, udah kelar mau tes gue. Cutiku di-approve kok, Dek. Gimana, Dek? Kamu udah buka kado dari aku? Maafin aku ya, Dek, kalau kamu kadang ngerasa jauh sama aku. Aku sebenarnya kangen juga loh ngobrol sama kamu dan ngumpul-ngumpul kayak gini. Kalau kado dari gue, udah lo buka belum? Lo lebih suka kado dari gue kan? Dibanding kado dari Mbak Lu itu. Ih, Mas Yesa, aku suka semua kadonya. Kado dari Mama, Bapak, Mbak Widya, dan dari Mas Yesa. Tapi sebenarnya bukan kado-kado ini yang aku cari. Aku cuma pengen kita bisa lebih sering kumpul kayak gini. Bisa gak sih? Iya, Mama ngerti. Tapi Bapak, Mbak Widya, sama Mas Yesa kan sudah punya kegiatan masing-masing. Jadi gak bisa terus-terusan nemenin adik kayak dulu. Iya, Dek.
Mungkin kita udah gak bisa sering main kayak dulu. Papa sibuk kerja, Mama bantuin siapin semua kebutuhan kita. Nyiapin makanan, siapin baju kita, bahkan seringnya tanpa bantuan kita. Aku juga sadar sih, aku sibuk kerja, bahkan sampai lembur. Yesa pun sibuk kuliah, jadi gak bisa nemenin adik main. Tapi bukan berarti kita gak sayang, apalagi gak peduli sama adik ya. Justru malam ini kita diingatkan lagi, Dek, kalau keluarga itu tempat paling nyaman untuk pulang. Mungkin kita nggak bisa terus bareng tiap hari, tapi kita selalu ada buat lo. Bedah. Tuh lihat tuh, udah jam berapa nih? Udah kali melo-melonya. Kita kan ada ibadah jam 6:30. Buruan deh pada mandi. Terutama lo ya, Mbak Wit. Bau. Yang ada lu ya mandi duluan. Salah. Tuh, keren kan coach Bapak? Karena tiap masa ada orangnya dan tiap orang ada masanya. Pak, udah Pak. Tapi tetap keren kan coach Bapak? Iya kan? Keren kan? Keren. Bapak tuh Pak Budi, bukan Pak Teguh. Teguh? Teguh siapa, Bu? Itu loh Mario Teguh. Lah, Teguh mah kalau aus, Bu. Itu Teguh. Bapak sama anak mah sama aja. Malam ini, terang Kristus hadir bukan hanya di kandang Bethlehem, tapi juga di hati yang sepi, di rumah yang mulai lupa caranya mengasihi. Keluarga Budi kembali menemukan terang itu. Dan semoga kita pun, di tengah keluarga dan kesibukan kita, boleh menyadari bahwa kasih Allah masih dan selalu tinggal di tengah-tengah kita. Jemaat diundang untuk berdiri. Of
Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan di malam Natal ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan persembahan pujian oleh Glorificamus Dei Choir. Kami persilakan. Anak-anak kita sudah membantu kita orang tua untuk bertanya pada Tuhan, hadiah apa yang dapat kuberikan pada Tuhan. Giliran orang tua ditanya, hadiah apa yang dapat diberikan pada anak-anak. Orang tua sudah siap belum untuk memberikan kejutan pada anak-anak? Hadiah Natal ya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami berucap syukur ya Tuhan, di malam Natal ini
kami dapat berhimpun bersama, bersekutu dan beribadah bersama. Baik kami yang hadir di gedung gereja GKJ Pamulang ini, maupun kami yang mengikuti ibadah secara live streaming ataupun online. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menaungi ibadah kami, sehingga kami dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus untuk menerima sabda-Mu pada malam Natal ini, untuk mengerti dan pada akhirnya melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak juga, anak-anak yang hadir pada ibadah saat ini, pembacaan firman Tuhan kita terima melalui Injil Lukas pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Tidak terlalu panjang ya Bapak Ibu. Injil Lukas pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 14 saya akan membacakan bagi kita semuanya. Injil Lukas 2 ayat 11 sampai dengan ayat 14 demikian. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, tema ibadah kita di malam Natal ini adalah seperti yang lagu yang tadi kita nyanyikan ya Bapak Ibu ya. Kamu tidak berjalan sendiri. Dalam kehidupan yang kita jalani Bapak Ibu, saat apa saja kita biasa merasa sendiri Bapak Ibu. Coba pengalaman Bapak Ibu. Saat apa saja kita bisa merasa sendiri. Paling sering saat di rumah sendirian ya Bapak Ibu. Saat di rumah sendirian, pasti merasa sendirilah gitu. Di rumah sendirian. Saat tidak ada kehadiran fisik orang lain di sekitar kita. Tadi di drama keluarga kita melihat siapa tadi adiknya Widya sama Yesa tadi? Lupa saya. Gebi. Iya, Gebi. Gebi merasa sendiri karena tidak ada kehadiran fisik. Ayahnya, ibunya, kakak-kakaknya. Mungkin para adiyuswa yang sering merasa sendiri ya Bapak Ibu ya. Betul enggak Bapak Ibu? Atau saya salah Bapak Ibu? Para adiyuswa sering merasa sendiri, apalagi para adiyuswa yang sudah lajang Bapak Ibu. Dulu saya ingat di GKJ Nehemia, mungkin juga berimbas dulu di Pamulang sebelum dewasa. Dulu ada kelompok adiyuswa lajang, perempuan namanya Eko Rini. Kelompok lajang laki-laki adiyuswa namanya Eko Rono.
Jadi ya rono-rono gitu ya. Kesana kemari gitu ya. Ekor rono dan ekor ini, dan itu baik Bapak Ibu. Adiswa itu harus selalu rono ini Bapak Ibu gitu ya. Itu bagus gitu ya. Jadi majelis harus mendukung kalau ada program Adiswa yang rono ini, itu harus mendukung gitu ya. Nah itu bagus. Supaya tidak kesepian gitu ya. Para adiswa ini sering merasa ya kesepian. Anak-anak sudah berkeluarga dan tinggal di rumahnya masing-masing. Sekali-kali saja mereka akan berkunjung ke rumah. Namun juga bisa loh Bapak Ibu, anak-anak kita yang muda karena kos di tempat tertentu yang jauh dari rumah, karena keperluan sekolah ataupun keperluan kerja juga bisa merasa sendiri. Saya dulu di Pastori Pamulang sendiri Bapak Ibu 5 tahun. Sebelum saya menikah, istri saya hadir hari ini, dan anak bungsu saya belum lahir di Pamulang, lahirnya di Cirende gitu ya. 5 tahun sendiri, bayangkan Bapak Ibu. 5 tahun sendiri. Kondisi merasa sendiri ini pada umumnya bisa kita bedakan 4 jenis Bapak Ibu. Kondisi merasa sendiri bisa kita bedakan 4 jenis. Yang pertama adalah kesendirian emosional. Bahasa kerennya emotional loneliness. Kesendirian emosional. Tandanya apa Bapak Ibu? Seorang yang merasa sendiri secara emosional. Ia merasa atau ia merasakan tidak ada orang lain yang memperhatikan dirinya. Yang disebut sebagai kesendirian emosional. Misalnya, saya melihat ada satu adegan kecil dari satu film yang saya lihat Bapak Ibu, yang menceritakan seorang ibu menegur anak laki-lakinya yang masih kecil karena menggambar di dinding. Ibunya menegur, kenapa kamu menggambar di dinding? Anaknya menjawab, ibunya menegur, kenapa kamu menggambar di dinding? Bukankah mama sudah membelikan buku gambar? Anaknya menjawab, kalau saya menggambar di buku gambar, mama nggak melihat gambar saya. Gitu. Ayo mama dan papa harus rajin-rajin ya melihat anaknya di buku gambar ya. Gitu. Nanti anaknya kalau nggak diperhatikan gambarnya di dinding gitu ya, jadi jangan disalahkan itu. Kalau menggambar di buku gambar, mama tidak memperhatikan. Itu yang disebut kesendirian emosional Bapak Ibu. Walaupun mungkin kita berjumpa dengan banyak orang, walaupun ada keluarga, tetapi karena tidak merasa diperhatikan, yang timbul adalah tadi, kesendirian emosional. Yang kedua adalah kesendirian sosial. Emotional loneliness ini adalah social loneliness. Tandanya apa Bapak Ibu? Ia merasa tidak ada orang yang punya waktu untuk dia, bersama dia. Itu yang dialami oleh Gaby dalam drama tadi. Papanya nggak punya waktu, mamanya nggak punya waktu bagi dia untuk bermain, untuk ngobrol, kakak-kakaknya juga tidak. Semuanya terlalu sibuk untuk meluangkan waktu bersama dia. Jadi ini jenis kesendirian sosial. Nah yang ketiga Bapak Ibu, kesendirian eksistensial. Tandanya apa Bapak Ibu? Orang ini merasa ada yang kosong, ada yang hampa dalam dirinya. Dan bahkan dia merasa, apa hidupku ini berguna bagi orang lain ya? Dia merasa hampa, merasa kosong. Ini yang disebut sebagai kesepian secara eksistensial, mempertanyakan eksistensinya sendiri. Hidupnya berguna atau tidak bagi orang lain. Merasa hampa, merasa kosong. Dan yang keempat Bapak Ibu, apa yang disebut sebagai kesendirian iman.
faith loneliness. Tandanya apa Bapak Ibu? Orang yang merasakan kesendirian secara iman. Ia merasa Tuhan jauh dalam hidupnya. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa-doaku? Mengapa sakitku bertahun-tahun tidak kunjung sembuh? Ia merasa Tuhan jauh, ia merasa kesepian. Jangan-jangan memang Tuhan tidak mengasihiku. Betulkah Bapak Ibu Saudara Tuhan jauh dalam kehidupan manusia? Ketika kita melihat kesendirian iman ini, betulkah Allah membiarkan manusia berjalan sendiri di dalam kehidupan ini? Saya mengingat Bapak Ibu sebuah buku yang ditulis saat pandemi COVID oleh seorang profesor emeritus matematika di Universitas Oxford, John C. Lennox, seorang aktivis Kristen. Bukunya berjudul Where is God in a Coronavirus World? Di mana Allah dalam dunia ini saat ada virus corona? Saya melihat pertanyaan yang menjadi judul buku ini menjadi pertanyaan banyak orang pada waktu itu. Baik yang menanyakan dalam nada negatif maupun nada positif. Dalam nada negatif pertanyaan ini dimaksudkan untuk meragukan keberadaan Allah. Di mana Allah saat dunia dilanda virus corona? Allah pasti tidak ada. Kita sendirian di dunia ini. Kalau Allah ada, pasti Allah tidak akan membiarkan korban-korban berjatuhan karena virus corona ini. Sedangkan dalam nada positif, judul buku ini mengajak untuk merefleksikan Allah ada. Kita tidak sendirian. Kita bisa datang padanya, meminta pertolongan, meminta penyertaan padanya untuk menghadapi virus ini saat dunia dilanda corona. Satu nasihat menarik yang disampaikan oleh Lennox adalah begini Bapak Ibu. Walaupun kita merasa sendiri, jangan kita tergoda berpikir Allah membiarkan kita sendirian menghadapi pandemi. Sekali lagi konteksnya buku ini ditulis saat pandemi. Allah tidak melakukan physical distancing. Allah tidak melakukan jaga jarak. Allah tidak melakukan lockdown terhadap manusia. Pengalaman pandemi memang bisa membuat kita semua mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan kesendirian dalam hidup ini. Kekhawatiran, ketakutan, kesendirian itu kemudian kita proyeksikan kepada Allah. Karena kita sedang mengisolasi diri, kita tergoda untuk memproyeksikan Allah juga sedang mengisolasi diri. Collins mengatakan jangan pernah berpikir Allah melakukan physical distancing ataupun spiritual distancing, jaga jarak spiritual, lockdown terhadap manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ini saya mau sampaikan? Karena inilah sejatinya yang menjadi pesan penting dalam kisah kelahiran Yesus. Allah tidak pernah mengisolasikan dirinya terhadap manusia. Manusia bisa mengisolasikan dirinya terhadap Allah mungkin karena marah, kecewa pada Allah, menjauh dari Allah,
Namun dalam kondisi apapun yang dihadapi manusia, Allah selalu merelasikan dirinya terhadap manusia. Ketika kita bicara tentang Allah, kita bukan bicara tentang Allah isolasi Bapak Ibu, tetapi Allah relasi. Allah bukan Allah yang isolatif, melainkan Allah yang relasional. Mencari dan menemukan relasi terhadap manusia. Dan dalam bacaan kita di Injil Lukas ini, relasi Allah kita lihat Bapak Ibu terjadi dalam rangkaian tindakan Allah yang proaktif. Dalam perikop yang kita baca, seorang malaikat Tuhan secara proaktif memberitakan kelahiran Yesus kepada para gembala. Kemudian berlanjut dengan sejumlah besar bala tentara surga yang secara proaktif memuji Allah. Para gembala pun kemudian secara proaktif pergi bergegas ke Bethlehem untuk menjumpai bayi Yesus, menjumpai Maria serta Yusuf. Dan yang paling utama tentu saja, kelahiran Yesus itu sendiri mewujudkan tindakan Allah yang relasional, bukan isolatif. Allah yang secara proaktif menyelamatkan dunia. Allah yang diwartakan dalam kelahiran Yesus Bapak Ibu bukanlah Allah yang pasif, isolatif, melainkan Allah yang melibatkan diri dalam sejarah kehidupan manusia. Allah bukan hanya menjadi penonton saja Bapak Ibu. Ketika manusia menjalani kehidupan ini, Allah juga adalah aktor. Allah adalah pelaku dalam sejarah kehidupan manusia. Kelahiran Yesus adalah tanda nyata bahwa Allah tiada hentinya Bapak Ibu melibatkan diri secara langsung dalam kehidupan manusia, mewujudkan relasi kasih untuk menyelamatkan manusia melalui kelahiran Sang Putra Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berinkarnasi, Sang Sabda yang menjadi manusia di dalam Yesus, karena Allah adalah pelaku dalam sejarah kehidupan manusia. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita perlu yakin, kita tidak berjalan sendiri di dalam hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah berjalan bersama kita. Itulah sebabnya Yesus juga disebut Immanuel, Allah beserta kita. Natal adalah tanda nyata Allah adalah pelaku yang aktif dalam sejarah kehidupan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi Tuhan, itulah sebabnya di malam Natal ini kita diajak untuk selalu mengingat Allah dalam Yesus adalah Allah yang sangat dekat. Saya nggak bisa sampai berapa menit itu ya, bilang sangat. Tapi yang saya maksud adalah Allah yang sangat dekat-dekat itu ya. Allah bukan Allah yang isolatif, Allah bukan Allah yang jauh, yang tak dapat didekati dan yang tak mendekati manusia. Sebab itu di malam Natal ini kita diajak untuk menghayati sungguh-sungguh kelahiran Yesus, mewujudkan Allah yang relasional dalam kasih dan kebaikannya bagi manusia. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita merasa ada perasaan Allah jauh dari kita, tetapi realitanya adalah
Allah itu sangat dekat di dalam hidup kita. Dalam hidup ini bisa jadi Bapak Ibu kita mengalami apa yang tadi saya sebut, kesendirian emosional, kesendirian sosial, kesendirian eksistensial. Namun harusnya kita tidak pernah mengalami kesendirian iman. Keluarga-keluarga bisa mengalami kesendirian emosional, kesendirian sosial ya Bapak Ibu. Saya ingat kok, waktu saya masih SD, SMP di Solo itu banyak anak-anak yang merasa ya nggak mendapat perhatian, kesendirian secara emosional. Akhirnya mereka ya nggak pernah pulang ke rumah. Terciptalah geng yang namanya organisasi bocah lali omah, gitu. OBLO gitu. Organisasi bocah lali omah gitu. Karena mereka merasa itu tadi, di rumah pun merasa kesepian. Mereka ketemu teman-temannya malah merasa ya senang gitu ya, nggak merasa kesepian. Tapi ternyata bukan hanya anak-anak, bapak pun bisa merasa kesepian. Sehingga menjadi anggota OBLO juga, organisasi bapak lali omah gitu. Gak pernah pulang gitu ya. Gebi mungkin tadi merasakan nih, bapaknya kapan pulang nih gitu ya. Jangan-jangan ibu juga gitu ya. OBLO juga. Organisasi biung lali omah gitu. Jadi semua melupakan gitu ya, bahwa ada hal yang bisa dialami dan menciptakan persoalan-persoalan yang tadi didramakan di dalam drama yang kita saksikan. Kita bisa mengalami kesendirian emosional, sosial, bahkan eksistensial Bapak Ibu, namun harusnya kita tidak pernah mengalami kesendirian iman. Jika kita merasa Allah adalah Allah yang jauh, kita pasti lebih mudah merasa tidak terhubung dengan Allah. Jika kita merasa tidak terhubung dengan Allah Bapak Ibu, lebih mudah bagi kita untuk mengalami kesendirian iman. Kita merasa, padahal kenyataannya, realitanya Allah bersama kita. Tetapi kita merasa sendiri. Sebab itu Bapak Ibu, ingatlah selalu, janganlah penderitaan hidup membuat kita berpikir Tuhan meninggalkan kita. Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri. Karena sampai sekarang penderitaan itu belum berakhir. Permasalahan hidup yang kita alami belum berakhir. Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri. Jangan berpikir semacam itu. Janganlah penderitaan hidup membuat kita berpikir semacam itu. Memang kita bisa saja tergoda untuk berpandangan Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak lagi Immanuel, Tuhan tidak lagi beserta dengan kita di tengah-tengah penderitaan kehidupan. Apalagi Bapak Ibu kalau kita memahami penderitaan hidup kita karena hukuman Tuhan, ini lebih mudah bagi kita untuk merasa Tuhan jauh. Jangan Bapak Ibu. Tuhan sangat dekat dalam hidup kita. Mungkin kita punya masalah, punya persoalan, tetapi jangan pernah berpikir kita berjalan sendiri. Tuhan adalah Immanuel, Allah yang beserta kita, Allah yang dengan karyanya berjalan bersama dengan kita, entah kita sadari atau bahkan tidak. Jadi hindarilah pikiran-pikiran yang menggiring kita berpandangan Tuhan meninggalkan kita dalam segala kondisi hidup yang kita alami, karena Ia adalah Immanuel. Dalam Tuhan yang Immanuel inilah kita meyakini perjalanan hidup kita akan
mendapat penyertaan dan kekuatan. Kita tidak pernah dalam hidup kita berjalan sendiri. Tuhan beserta kita. Tuhan di dalam Kristus adalah Immanuel. Tuhan beserta kita. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara untuk besok, selamat malam Natal untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Waktu saat teduh sudah cukup. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian duet Saudari Widya Nataladi dan Saudara Brief Heri. Kami persilakan. All is well, angels and men rejoice, for tonight darkness fell into the dawn of love's light. Sing sing hallelujah. All is well, let there be peace on earth. Christ has come, go and tell that he is in the manger. Sing sing hallelujah. All is well, all is well. Lift up your voice and sing. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ, the Lord
Tadi di konsistori ada pemuda berbaju putih, berkacamata. Saya bingung nih siapa, pernah wajahnya kayaknya nggak asing. Tapi kok saya nggak kenal, rupanya Mas Brief. Mohon maaf Mas Brief. Di otak saya itu kalau lihat, inget Mas Brief itu anak kecil yang lari Rono Rene gitu ya. Kesana kemari, jadi belum hilang gitu. Sekarang sudah beda gitu. Dan puji syukur juga mungkin nggak pernah saya bayangkan gitu ya. Ketika lihat Mas Brief kecil lari ke sana kemari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Luar biasa GKJ Pamulang. Monggo Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas cinta kasih-Mu yang abadi, kehadiran-Mu yang relasional, Engkau yang tidak jauh dalam hidup kami, Engkau yang sangat dekat di dalam hidup kami, dalam karya-Mu. Engkau adalah pelaku sejarah dalam kehidupan kami, terlebih melalui Sang Putra, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur padamu ya Bapa, di malam Natal ini kami dapat menghayati kebersamaan kami sebagai keluarga. Kami merayakan Natal, kami meneguhkan iman kami bahwa kami tidak berjalan sendiri. Engkau hadir, Engkau menemani kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga. Sebab itu mampukanlah kami ya Tuhan di malam Natal ini untuk kami tetap mengalami cinta kasih-Mu, untuk kami tetap setia padamu, untuk kami tetap yakin berjalan bersamamu dalam setiap jalan yang Engkau tunjukkan bagi kami. Kemanapun kami melangkah, mampukan kami melangkah dengan penuh keberanian dan kesetiaan untuk berjalan di jalan Tuhan. Sebab itu Tuhan berkati kami semua, umat-Mu, anak-anak-Mu di GKJ Pamulang ini. Dalam segala dinamika kehidupan yang kami alami, di dalam segala tanggung jawab yang kami emban, di dalam setiap kehidupan yang terbentang di hadapan kami. Mampukan kami untuk tetap mewujudkan karya-Mu, menghadirkan damai sejahtera-Mu, kasih-Mu di dalam cinta yang telah kami terima melalui Sang Putra Tuhan kami Yesus Kristus. Andai kami bergumul dengan pergumulan hidup yang tidak mudah, yang terasa berat, mampukan kami untuk tetap berpegang padamu, untuk tetap meyakini bahwa apapun yang kami alami, kami tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan berkati kami semuanya, secara pribadi, keluarga, gereja-Mu di sini, di dalam mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini, dalam segala talenta, dalam segala berkat yang Engkau karuniakan bagi kami. Mampukan kami bersama, baik kami selaku orang tua, eyang, kakung, eyang putri, selaku ayah, bunda, selaku anak, selaku cucu bahkan, Tuhan mampukan kami semua untuk tetap Tuhan pakai di dalam karya-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan dan berbagi cinta kasih-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami, andai kata di malam Natal ini masih merasakan Tuhan jauh, Tuhan mampukanlah mereka untuk tetap dapat mengalami kehadiran dan kasih-Mu. Pakailah kami dalam cara-Mu ya Tuhan, untuk kami juga bisa menjadi jembatan bagi saudara-saudara kami untuk mengalami kehadiran, karya dan cinta-Mu. Kami berdoa terkhusus bagi bangsa dan negara kami di dalam mengelola kehidupan negara ini, terlebih dalam setiap upaya untuk mengatasi berbagai penderitaan karena berbagai macam sebab,
saudara-saudara kami yang sedang berpulih dalam pemulihan karena peristiwa ataupun bencana alam di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, di tempat-tempat yang lain. Tuhan mampukan mereka di dalam setiap proses yang dijalani. Mampukan kami juga dalam peran dan tanggung jawab kami untuk menopang proses pemulihan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap upaya untuk mewujudkan kehidupan relasional antar warga negara yang sangat majemuk ini dalam kepelbagaian termasuk kepelbagaian agama. Biarlah kami dapat hidup damai, hidup saling bekerja sama, bahkan menghormati dan saling mengasihi dalam kepelbagaian ini, sehingga kasih-Mu nyata di dalam setiap kebersamaan hidup kami, bangsa dan negara ini. Kami berdoa juga, ya Tuhan, terlebih bagi upaya-upaya global umat manusia di dunia ini yang merindukan kedamaian di dunia ini, yang masih merasakan berduka karena dunia begitu mudahnya disulut oleh api kemarahan, kebencian, hingga menciptakan perang antar bangsa. Tuhan, mampukanlah kami, segenap warga dunia ini, di dalam peran dan tanggung jawab masing-masing, untuk kami dapat mewujudkan kasih, damai sejahtera-Mu, damai Natal-Mu yang Engkau hadirkan melalui Sang Putra Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam kehidupan kami, di dalam peran dan tanggung jawab kami masing-masing. Inilah doa kami, ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengar doa kami. Kami akhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dasar persembahan terambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16, berbunyi demikian. Sebab itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bagi jemaat yang ingin memberikan aksi Natal yang sudah dibungkus kado, bisa meletakkan di bawah pohon Natal selama kantong persembahan diedarkan. Mari kita nyanyikan nyanyian persembahan Kidung Jemaat 123 bait 1 dan 4. Damai yang Kau bawa
bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, di malam yang kudus ini, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh syukur. Kami mengingat anugerah terbesar-Mu, yaitu kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Terima kasih atas cinta-Mu yang tanpa batas, yang mengalir dalam hidup kami. Ya Tuhan, saat ini kami telah memberikan sebagian dari berkat yang telah Engkau beri melalui persembahan ini. Kiranya persembahan ini Engkau berkati dan kuduskan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi, terkhususnya di GKJ Pamulang. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar hidup kami juga menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Kami menyerahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang telah lahir bagi keselamatan kami. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami mau menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
di ruang depan, menatap televisi yang jalan. Ih, kapan dipasang nih Pak Nata? Bonus, kapan keluar ya dari kantor? Biar bisa buat beli kado saat... Pak. Budi, bukan Pak Teguh. Yuk. Apa sih lupa? Hah? Serius? Gue dapet beasiswa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan ya. Bisa. Keren kan dia, tapi kasihan banget. Sudah dapet shift malam, jangan pulang ke rumah kayak Bang Toib. Ini kakak kedua aku, namanya Mas Yesa, mahasiswa tingkat 3 teknik siber. Ibu pun sibuk di dapur sejak pagi. Kalau kado dari aku udah dibuka juga belum? Kamu lebih suka? Enggak, saya sini. Oh. When you walk through a storm, keep your head up high and don't
Beb, kamu pulang besok. Jadi ya, salam buat orang-orang sana. Makasih ya, Dek.